Adapun pola demamnya sendiri ini cukup khas, di mana dia tidak muncul secara mendadak, tapi dia muncul secara bertahap namun progresif. Ya, jadi untuk tanda dan gejala dari penyakit tifoid ini jelas karena namanya adalah typhoid fever, jadi demam tifoid, jelas pasien harus mengalami keluhan demam. Karena itu adalah keluhan yang paling menonjol dan nyata pada pasien-pasien dengan demam tifoid. Adapun pola demamnya sendiri ini cukup khas, di mana dia tidak muncul secara mendadak, tapi dia muncul secara bertahap namun progresif. Jadi artinya dalam minggu pertama, mungkin di hari-hari awal itu pasien mengalami demam-demam ringan, yang kemudian seiring hari demamnya semakin tinggi, dan oleh karena itu dikenal istilah demam menyerupai anak tangga atau stepladder fever, di mana pada saat minggu pertama, dari hari pertama sampai hari ke-7, pasien barangkali baru bisa mencapai suhu puncak tertingginya setelah melewati hari ke-5. Itu rata-rata in general. Jadi demam yang polanya stepladder atau naik perlahan bertahap seiring waktu itu adalah keluhan yang cukup khas untuk typhoid. Keluhan tersering berikutnya masih dalam kaitannya dengan demam. Itu ada istilah demamnya lebih menonjol pada malam hari atau kita kenal sebagai pola demam typhus inversus pattern, di mana demamnya itu memang lebih cenderung dirasakan pasien sore menjelang malam dan relatif agak berkurang pada pagi siang hari. Tapi ini mungkin lebih dirasakan di hari awal-awal penyakit. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama demamnya juga cenderung menetap. Itu adalah pola demam yang khas untuk typhoid. Kemudian selain pola demam, oleh karena kumannya tadi masuknya melalui jalur mulut, artinya dia masuk melalui jalur pencernaan, manifestasi tersering berikutnya adalah manifestasi yang berkaitan dengan kondisi pencernaan. Jadi pasien bisa mengalami konstipasi atau susah untuk buang air besar, atau bisa juga beberapa subset yang lain mengalami diare. Kemudian selain daripada itu, nafsu makan pasien juga bisa ikut terganggu, pasien merasa lemah, terus kemudian pada beberapa kasus bisa ditemukan lidah yang kotor, ya, agak berselaput gitu lidahnya, dengan tepi yang kemerahan, ini yang kita kenal sebagai typhoid tongue. Terus kemudian pada pasien-pasien yang lain juga didapatkan kondisi bradikardia relatif. Ini tentu harus orang medis yang mengevaluasi, di mana didapatkan denyut nadi yang tidak seiring dengan peningkatan suhu tubuh, dan beberapa keluhan penyerta lain yang mungkin tidak terlalu spesifik. Namun inilah umumnya keluhan-keluhan yang akan dialami oleh pasien. Jadi memang demam typhoid ini intinya bukan demam yang muncul secara mendadak namun bertahap. Jadi Widal ini adalah pemeriksaan yang memang banyak sekali dikerjakan di Indonesia, baik di puskesmas apalagi di rumah sakit. Jadi Widal ini prinsipnya adalah mendeteksi antibodi. Dia pemeriksaan serologi, dia mendeteksi antibodi terhadap apa? Antibodi terhadap kuman salmonella, baik TIV maupun para-TIV A, B, dan C. Jadi artinya apabila seseorang diuji pemeriksaan Widal dan hasilnya positif, dokter akan mengatakan bahwa di dalam tubuhnya sudah terbentuk antibodi atau serologi yang positif terhadap kuman yang dinyatakan positif tersebut, baik TIV maupun para-TIV A, B, dan C. Tapi tidak serta-merta kalau kita mendapatkan hasil bukti antibodi itu menyatakan bahwa pasien pasti terinfeksi kuman tersebut. Karena yang namanya antibodi, dia bisa bertahan lama dalam tubuh seseorang. Artinya meskipun saat itu pasien sudah tidak terinfeksi, sudah tidak sakit, tapi bisa jadi antibodinya menetap lebih lama. Oleh karena itu memang kita harus lebih bijak untuk mensikapi hasil dari Widal ini. Bahwa hasil Widal positif belum tentu menyatakan bahwa yang bersangkutan saat itu memang betul sedang terinfeksi kuman salmonella typhi atau para-typhoid, atau dia sedang sakit demam tifoid atau bukan. Tapi prinsipnya dengan adanya bukti serologi yang positif itu mampu melengkapi evaluasi klinis tadi berdasarkan tanya jawab, pemeriksaan oleh dokter ditambah dengan serologi. Ini bisa membantu dokter untuk mengarahkan apakah betul pasien ini ada kemungkinan untuk menderita demam tifoid atau tidak. Oleh karena penyakit typhoid ini disebabkan oleh karena infeksi kuman, justifikasi untuk menyatakan bahwa betul seseorang itu terkena typhoid menjadi sangat penting.